Halo teman-teman, selamat malam. Saat ini aku ada di kota Jakarta di stasiun Pasar Senen. Nah, setelah sebelumnya kita naik ke KLB Direct Train dari Semarang ke Jakarta ke stasiun Gambir. Nah, malamnya aku akan lanjut ke Yogyakarta dengan naik kereta api yang baru saja berganti ke rangkaian stainless steel New Generation. Ya, ini adalah perjalanan naik kereta api Mataram dari Jakarta ke Jogja. Sebenarnya tiketku sampai Solo, cuma nggak tahu nanti realitanya turun Solo atau turun Jogja, tapi tujuanku kali ini ke Yogyakarta. Nah, seperti apa perjalananku naik kereta api Mataram dengan rangkaian stainless steel New Generation? Pokoknya tonton aja video ini sampai selesai. Kondisi stasiun Pasar Senen malam ini cukup ramai teman-teman, karena kereta malam pun juga akan ada banyak. Dimulai dari kereta api yang terdekat yaitu kereta api Bogowonto, sama-sama ke arah Jogja, tapi finishnya itu di stasiun Lempuyangan. Kalau kereta yang aku naiki selanjutnya yaitu kereta api Mataram, itu finishnya di stasiun Solo Balapan. Di belakang kereta api Mataram itu masih ada kereta api Progo, sama-sama ke Yogyakarta, dan finishnya di stasiun Lempuyangan seperti kereta api Bogowonto. Terus yang terakhir yaitu kereta api Tawang Jaya rute Pasar Senen dan Semarang Poncol yang akan berangkat kurang lebih sekitar jam 23.15 ya, keberangkatan terakhir kereta api dari stasiun Pasar Senen, bahkan dari Jakarta. Nah, ini ruang tunggu, area ruang tunggu dan area masuk stasiun Pasar Senen sekarang sudah ber-AC dan banyak AC-AC di sini, sehingga di sini sejuk teman-teman. Nggak seperti sebelumnya terbuka, tapi kalau malam gini terbuka ya sejuk juga sih. Nah, kereta api Mataram itu disiapkan di pintu 1, yang di pintu 2 ini ada kereta api Bogowonto dan kereta api Progo. Bogowonto jam 21.40 atau kurang lebih 25 menit lagi, dan kereta api Progo jam 22.55. Dan kereta api Mataram yang aku naiki itu keberangkatannya jam 22.05 dari stasiun Pasar Senen, atau masih kurang lebih sekitar 50 menit lagi. Dan aku lagi-lagi bareng Pak Dimas nih. Yo. Oke, naik Mataram ya? Mataram juga, Mataram. tapi sayangnya belum bisa pulang. Oke, nggak apa-apa lah, yang penting time lah. coba dulu. Siapa tahu nanti bisa dari arah Solonya ya, sekarang dari arah Jakarta dulu. Oke. Tuh rangkaiannya udah siap tuh. Oh iya. Oke, mungkin kita langsung masuk aja sebelah. Ini dia tiket kereta api Mataram yang aku miliki. Rutenya Pasar Senen hingga Solo Balapan. Sengaja aku beli full trip karena aku masih rancu nih turunnya di mana. Tapi tujuanku kali ini ke Yogyakarta. Berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta pukul 22.05 atau jam 10 lebih 5 menit malam, dan tiba di Solo itu keesokan pagi sekitar jam 06.04. Kalau di Yogyakarta itu sekitaran jam 5 sekian gitu. Yang artinya kalau misalkan dari Jakarta ke Solo ini mau makan waktu sekitar 8 jam ya teman-teman, 8 jam kurang sedikit, 7 jam 59 menit. Kalau dari Jakarta ke Jogja itu kurang lebih sekitaran 7 jam. Dengan waktu tempuh segitu ya, kereta api Mataram ini termasuk salah satu kereta yang cepat, karena kereta api Mataram pun juga bisa melaju hingga 120 km per jam dengan kelas ekonomi. Oh ya, untuk ekonominya ini masih kode premium ya, karena mungkin kereta api Mataram ini gantinya dadakan, jadi kodenya masih belum dirubah, ini masih kode premium. Nah, dengan kelas ekonomi dan eksekutif, kereta api Mataram ini sudah support untuk kecepatan 120. Nah, nanti kita rasakan kecepatan tinggi naik kereta api ekonominya Mataram. Kelas ekonomi bisa ngebut nih. Oke, kita langsung masuk aja di pintu 1 nih. Ada kereta api Mataram dan Tawang Jaya. Untuk stasiun Pasar Senen ini sudah ada boarding face recognition, jadi kita tinggal scan wajah aja. Kalau misalkan udah daftar, karena aku udah daftar, kita langsung scan wajah aja. Oke. Dan ini dia rangkaian Mataram. Aku ada di ekonomi 3 ya.
Oh ini nih pas di depan sini, iya. Oke. Ekonomi 3. Ini dia Mataram dengan rangkaian stainless steel new generation. Kita masuk dulu. Aku ada di 16D. Oh depan, sorry. Ya sih, aku memang ngincarnya depan sih. Ini dia ekonomi 3 dan sudah menggunakan rangkaian stainless steel new generation dengan pintu elektrik, tombol-tombol, dan sudah menggunakan sambungan akordeon, sambungan yang kedap suara dan juga anti air hujan masuk ke dalam kereta, diproduksi oleh PT Inka Indonesia yang ada di Madiun. Oke, mari kita masuk ke dalam kereta di ekonomi 3. Kita taruh barang dulu sebelum review selengkapnya. Oke, mari kita masuk. Nah ini dia, pintunya elektrik teman-teman. Kita tinggal pencet-pencet, yang artinya effortless. Nah ini tinggal pencet aja nih. Mantap, dan sudah dijadikan mode malam. Oke, di sini kita. Loading test, yaitu mengukur berat dan dipindah ke Jadi ini rangkaian ekonomi new generation stainless steel kereta api Mataram. Ini sudah diaktifkan mode malamnya ya. Jadi lampu-lampu ini, lampu yang garis-garis ini sudah dimatikan, menyisakan lampu pinggirnya aja. Dan sudah agak redup dan nyaman untuk tidur karena memang perjalanan Mataram ini full perjalanan malam ya, didominasi. Nah, untuk di area sini, ini ada display yang berisi mengenai stasiun perhentian dan juga jamnya, jam tiba di stasiun tersebut. Kemudian ada penanda kursi AB di sebelah kiri dari arah sini, dan CD di sebelah kanan. Kemudian ada kecepatan, suhu, letak kita ada di ekonomi berapa, ini ekonomi 3. Kemudian ada TV, ada plakatnya Inka yang memproduksi rangkaian ini, nomor sarana, terus di sini ada informasi lagi mengenai ekonomi berapa, kemudian tanggal sekarang dan jam sekarang ini. Dan juga ada jadwal beserta informasi kondektur namanya Pak Aris. Nih perhentiannya selanjutnya diisi 4 selanjutnya. BKSCTB, CNPA, yang artinya Bekasi Jatibarang, Cirebon, Bumiayu. Nah, yang di bagian kursi nanti kita review saat sudah berangkat aja ya. Oh ya, selain itu ada TV yang ini disetel dalam kondisi bukan mode headset, jadi kenceng banget nih suaranya. Dan rak bagasinya seperti ini. Muat untuk koper ukuran medium yang disesuaikan dengan ukuran standarnya. Untuk nomor sarana ekonomi 3 kereta api Mataram pada perjalanan kali ini yaitu K302479 belum bercap Dipo. Mungkin nggak tahu ya bakal dicap Solo atau masih menunggu keputusan bakal dicap di mana. K3 kode dari kereta kelas ekonomi ataupun premium dan sejenisnya, 0 tanpa penggerak atau harus ditarik lokomotif. 24 tahun pertama dinasnya tahun 2024 dan 79 adalah urutan ekonomi di tahun 2024. Nah, di sini ada berat kosong 41.000 kg atau 41 ton, TS 220 380 V, dan MDPA PEAD itu masih belum terisi teman-teman. Karena memang ini masih baru 2 hari. Kereta api Mataram berganti ke rangkaian new generation itu di hari kemarin teman-teman, di hari kemarin tanggal 9 Desember, sekarang 10 Desember. Jadi masih 2 hari kereta api Mataram berganti ke rangkaian new generation stainless steel. Oke, jadi inilah rangkaian Mataram yang saat ini. Ini menggunakan rangkaian stainless steel new generation, kelas campuran, kelas ekonomi, dan eksekutif di jajaran belakang. Nah, eksekutifnya ada 2, ekonominya totalnya 7. Jadi untuk dari depan, lokomotif ekonomi 1, 2, 3, 4. Dan kalau nggak salah setelah ekonomi 4 itu kereta makan, teman-teman. Karena untuk formasinya ini cukup unik, kereta makannya nggak ada di antara kelas, tapi ada di tengah-tengah. Jadi kelas eksekutifnya itu di belakangnya ekonomi. Dari kereta makan berlanjut ke ekonomi 5, 6, 7, kemudian eksekutif 1, 2, dan paling belakang itu kereta pembangkit. Dan ini itu menggunakan transit 21, yang dimana itu adalah transit full ekonomi teman-teman, tapi di mix sama eksekutif. Sama eksekutifnya kereta Argo Lawu dan Argo Dwi Bangga. Jadi membawa ekonominya banyak. Kalau misalkan menggunakan campuran kan ekonominya cuma ada 5 ya. Nah ini pakai transit full ekonomi biar ekonominya banyak mungkin, karena menjelang libur Natal tahun baru juga dimaksimalin pakai kereta full ekonomi, transit stainless full ekonomi.
kereta api Mataram ini sebelumnya menggunakan rangkaian stainless steel generasi pertama kelas premium dan eksekutif. Nah, sekarang rangkaiannya sudah diganti menjadi ekonomi dan eksekutif stainless steel new generation. Sekarang sudah makin nyaman ya kereta api Mataram dengan hadirnya rangkaian baru stainless steel new generation dari PT Inka Madiun, yang dimana fasilitasnya terdiri dari pintu tombol elektrik, kemudian kursinya yang searah semua, yang sebelumnya khususnya yang di ekonomi, yang sebelumnya setengah maju dan setengah mundur, dan sebagainya. Nanti kita review fasilitas apa saja yang kita dapatkan di kereta ekonomi new generation-nya kereta api Mataram ini. Nah, kereta api Mataram ini akan menempuh waktu sekitar 8 jam kalau misalkan di Solo dan 7 jam menuju Jogja, yang artinya waktu tempuh ini terbilang singkat untuk kelas campuran karena memang kereta api Mataram ini bisa melaju di kecepatan 120. Dari beberapa kelas campuran, kereta api Mataram ini salah satunya yang bisa melaju di angka 120. Kebanyakan untuk kereta api yang melaju di angka 120 yaitu kereta kelas eksekutif ataupun kelas Argo ya. Jadi kereta kelas campuran ini masih ada beberapa aja, salah satunya kereta api Mataram. Oke, kita bergerak ke depan untuk melihat lokomotifnya. Tapi sudah kelihatan sih dari sini lokomotifnya CC206. Nah, biasanya Mataram tuh kalau nggak pakai CC201, CC204 ataupun CC203. Cuma kali ini pakai CC206 teman-teman. Karena untuk memaksimalkan tenaga yang dipakai ya, kan CC206 itu tenaganya besar. Untuk menarik rangkaian stainless new generation ini kan bebannya berat juga ya, full stainless dari depan sampai belakang. Oke, kita langsung ke lokomotifnya. Oke, ini dia lokomotif dinas kereta api Mataram KA90 dari Pasar Senen menuju Solo Balapan. CC206 1324 di bentuk STT Sidotopo Surabaya. CC yang artinya 3 gandar susunan roda di lokomotif, yang dimana persusunan roda ini memiliki penggerak traksi motor. Kemudian 206 ini adalah tipe lokomotif diesel elektrik yang ke-7, karena untuk lokomotif CC20 itu dimulai dari 213 mulai dinasnya di tahun 2013, dan 24 adalah urutan CC206 di tahun 2013. DP untuk STT adalah yang bertanggung jawab merawat, yaitu DP untuk Sidotopo Surabaya. Jadi ya, lokomotifnya pakai CC206 ya, gagah. Untuk CC206 yang dipakai Mataram ini ternyata juga ber-AC teman-teman. Tuh, sudah pakai AC, yang artinya masinisnya pun nyaman di dalam. Tapi kalau malam gini ya bakal kedinginan juga sih. Tapi kalau siang sangat terbantu tuh AC yang ada di atas. Jadi lokomotif-lokomotif yang ada di Indonesia itu sebelumnya nggak ada AC. Nah, oleh Balai Asa Yogyakarta atau bengkel lokomotif yang ada di Jogja itu dimodifikasi ditambahi AC di atas. Ini 2 kabin ber-AC semua tuh. Nampak jauh di sana dan berangkat dari stasiun Pasar Senen itu adalah kereta api Bokowonto rute Pasar Senen Lempuyangan yang berangkat pukul 21.40. Namun kereta tersebut itu bakal kesusul kereta api Mataram ini teman-teman. Kalau nggak salah itu di stasiun Cirebon Perujakan kita bakal menyusul kereta api Bokowonto. Walaupun kereta api Bokowonto berangkat duluan, tapi nanti tiba di Yogyakarta ini selisih 1 jam di depan kereta api Bokowonto. Karena memang kereta api Bokowonto itu kecepatannya masih 100 km per jam ya maksimalnya, sedangkan kereta api Mataram ini itu sudah support 120. Tambah lagi rangkaiannya sudah berganti ke stainless new generation ya, makin support lagi. Nah, itu kereta api Bokowonto, nanti kita susul di Cirebon Perujakan. Haha. Kereta api Mataram bisa berlari di angka 120 km per jam, disupport dengan tren Mach F, yang artinya kecepatan maksimal 120 km per jam. Dan 48 ini adalah berat maksimal yaitu 48 ton, dan 10 adalah jenis bogi atau roda bogi K10, boginya ada di bawah sini. Nggak terlalu kelihatan ya. Jadi makanya kereta api Mataram ini bisa 120 karena bertren Mach F. Bahkan rangkaian sebelumnya stainless generasi pertama pun sudah bertenan Mach F, makanya bisa lari 120. Setiap gerbong melewati uji statis dan uji dinamika. Oke, di sebelah kiri ini ada rangkaian stainless new generation juga. Ini adalah rangkaian kereta api Progo teman, rute
Pasar Senen Lempuyangan yang akan berangkat pukul 22.55 atau jam 11 kurang 5 menit di belakang kita. Nah, perbedaannya dengan kereta api Mataram, kereta api Progo walaupun sudah berganti ke stainless new generation, ini masih lari 90 km per jam, teman. Karena memang sebelumnya kan kereta api ekonominya Progo ini ekonomi tegak 106 tempat duduk, yang dimana rangkaian tersebut itu hanya bisa lari 90 km per jam. Walaupun ganti, tapi karena masih pakai jadwal yang lama, sehingga masih mengikuti, teman-teman, mengikuti jadwal lamanya 90 km per jam. Ya, semoga nanti bisa disetarakan dengan Mataram ini ya, 120 km per jam. Wah, bakal kenceng banget, bakal singkat banget dari Jakarta ke Jogja naik kereta api Progo nanti. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Mataram akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun akhir Solo Balapan dengan pemberhentian di stasiun Bekasi, Jatibarang, Cirebon, Bumiayu, Purwokerto, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Yogyakarta, Klaten, dan Solo Balapan. Terima kasih. Oke, kita diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Tepat waktu pukul 22.05 dan langsung nutup. Sensornya akan mati nih. Dikendalikan secara terpusat. Langsung gaspol, teman-teman. Kereta api Mataram sudah berangkat dari stasiun Pasar Senen tepat waktu pukul 22.05 dan perhentian selanjutnya Bekasi ya, jam 22.30. Jadi kereta ini berhenti di Bekasi. Bagi teman-teman yang pengen naik dari Bekasi bisa tuh naik kereta api ini. Dan aku kali ini duduk di kursi 16, sengaja pilih depan ya, biar bisa lihat ini, teman-teman. Karena ini kan perjalanan malam, kita nggak bisa lihat pemandangan. Jadi dengan gantinya kita lihat ini aja panelnya, panel kecepatan khususnya ya. Nah, kecepatan saat ini 64 km per jam. Wow, langsung gaspol nih, teman-teman. Dan untuk fasilitas yang kita dapatkan, dengan tentu kursi yang searah perjalanan semua, dan untuk jarak kakinya kurang lebih seperti ini tuh. Nah, cukuplah untuk ukuran ekonomi. Di bawah situ ada posisi yang bikin kaki mentok, tapi menurutku masih oke lah, nggak terlalu sempit-sempit amat. Terus di sini ada colokan universal ya, yang dimana ini support untuk semua negara ya, colokan semua negara, mulai dari Asia, Eropa itu bisa masuk di colokan ini, colokan universal. Dan yang biasanya ada meja di sini, sekarang dialih tugaskan dengan adanya celah yang ada di sini. Ini buat naruh-naruh bisa, teman, seperti barang-barang ini. Kemudian kalau misalkan naruh gelas di sini tuh bisa, karena di sini ada semacam pembatasnya. Nah, cukup tebal nih, teman-teman. Terus di sini ada tirai, bisa dibuka tutup. Nah, kalau misalkan kayak gini, bukanya tinggal tarik dikit. Nah, langsung buka sendiri. Terus di belakang sini ada gantungan, depan situ juga ada. Untuk langit-langitnya, ini ada batik-batiknya, teman-teman. Dan untuk kondisi kabin kali ini itu nggak terlalu dingin. Nggak tahu kenapa ya. Biasanya sih aku naik ekonomi new generation itu dingin. Apa mungkin ini karena perjalanan malam, aku juga kurang paham. Untuk penumpang kereta api Mataram kali ini di ekonomi 3 lumayan ramai, teman-teman. Padahal ini hari weekday loh. Ya maklumlah, rute Jakarta, Jogja, Solo ini cukup diminati para penumpang, para masyarakat. Terus fasilitas lainnya di depan sini ada kantung untuk menaruh barang-barang. Ini aku taruh botol ukuran 1,5 liter cukup, dan disediakan kresek untuk sampah. Terus di sini kursinya bisa di recline. Nah, ini ada tuas recline. Terus di bawah sini ini ada port USB untuk nyolokin kabel. Misal teman-teman bawa kabel itu bisa tercolok di sini. Ada USB 3.0 dan USB Type-C. Nah, port USB yang ada di sini itu menentukan penumpang yang di sini misal sungkan ya kalau misal mau nyolok di sana, karena kan harus permisi dan taruh HP-nya mungkin harus di sini, kalau enggak ya di kantung sini.
terbantu dengan ini teman-teman, adanya port USB yang ada di sini. Dan ini juga support untuk fast charging. Aku dulu sempat coba support untuk fast charging. Di bawah sini ada 4 tombol. Itu ada lubang colokan headset teman-teman. Jadi ini untuk headset untuk mendengarkan tayangan ini. Tapi berhubung ini tayangannya bukan di setting mode headset, jadi ya nggak berfungsi amat ini. Sama aja. Harusnya ini bisa dikecilin, kencang banget suaranya. Ya mungkin kurang lebih seperti itu ekonomi new generation stainless steel yang kita dapatkan saat naik kereta api Mataram. Fasilitasnya yang kita dapatkan kurang lebih seperti itu. Ya cukup oke lah dibanding sebelumnya kelas premium. Itu kan agak sempit ya, bahkan mentok. Dan untuk kaki sih menurutku masih legaan premium ya, tapi ini sudah cukup oke. Yang penting kursinya tebel dan searah perjalanan sih. Nah itu kan yang dicari teman-teman, searah perjalanan semua. Oke, ini kita berjalan langsung stasiun Jatinegara nih. Dan untuk kursi yang aku dapatkan ini mendapatkan jendela full ya. Jadi nggak ada yang terbagi dengan kursi depan maupun kursi belakang. Jadi full untuk satu blok kursi yang aku dapatkan ini di kursi 16D. Kalau misalkan ke arah sana atau kursi 18-nya di depan, ini mendapatkan full kaca teman-teman. Pemotongan yang tes perjalanan dan suhu ruangan. AC dalam kereta dilengkapi photocatalide oxidation untuk memurnikan udara dari bakteri dan virus. Selain itu, lepas Jatinegara ini langsung dikeper sampai kecepatan 95 km per jam teman-teman. Langsung gaspol. Lokomotifnya CC 6 sih, jadi akselerasinya cepat. Wow, keren. adalah pengalaman. Dan kita itu masuk di jalur double track, jalur khusus kereta jarak jauh. Double track ini ada 2 jalur dan 2 jalur lagi. Nah kita masuk yang di sisi sini, yang dimana itu hanya untuk kereta jarak jauh, sedangkan yang di sini itu bisa untuk KRL dan kereta jarak jauh. Nah kita masuk yang di sini di sebelah sini. Nah langsung dikeper sampai 101 tuh, 102, kecepatan maksimalnya 115 sampai ke arah Cirebon. Duh ini kenceng banget teman-teman suaranya ya. Coba aku komplain deh ke Pak Aris ini. Oke, ini kita tiba di perhentian pertama stasiun Bekasi. Oh, ini ada rombongan teman-teman ternyata ya dari stasiun Bekasi, makanya banyak yang naik. Dan juga dipandu teman-teman. Ini kita tiba awal 2 menit dari jadwal. Nah, ini rombongannya naik di ekonomi 2. Di sini jadwalnya berhenti 2 menit karena awal ya, totalnya jadi 4 menit. Stasiun Bekasi, salah satu stasiun tersibuk khususnya untuk perjalanan KRL ya. Biasanya kalau pagi atau sore itu rame penumpang di sana untuk penumpang KRL komuter lain. Kalau kereta jarak jauh itu masuknya di sini. Ternyata di luar ini hujan teman-teman. Nah karena sambungan akordeon ini bakal nyaman, bakal aman ya, nggak ada air hujan masuk ke dalam. Nanti kita cross check deh apakah benar nggak ada air hujan masuk ke dalam. Dan ini kita persiapan berangkat. Ini nggak tahu nih antri apa ini.
Nah, akhirnya mati juga ini suaranya, teman-teman. Ya, syukurlah, terima kasih buat Pak Aris ya sudah menangani ini. Tadi tuh Pak Aris bilang kalau ini tuh masih settingan Inka, jadi teknisinya masih belum paham dan akhirnya ini langsung dimatikan. Ya, syukurlah nggak berisik selama perjalanan deh. Ini sekitar jam 11 malam. Ini dijadikan mode yang lebih gelap lagi, teman-teman. Lampu yang di atas itu dimatikan. Wah, ini jadi makin nyaman ya buat tidur. Tapi sayangnya tuh di depan itu masih nyala ya. Kalau misalkan kita ambil ujung ini agak terganggu dengan lampu yang depan sana. Tapi nggak apa-apa lah, ini sudah cukup untuk beristirahat. Dan TV-TV ada ini sih juga mengganggu. Tapi nggak masalah. Yang penting udah lumayan redup dan nyaman buat istirahat. Mungkin kita nanti istirahat ya. Semoga aja sih kebangun di Cirebon buat melihat penyusulan kereta api Mataram ini menyusul kereta api Bogowonto. Oh ya, masih disisakan lampu ya di pinggir sini, di pinggir bawah. Ini juga berfungsi kalau misalkan cari-cari barang di bawah, misal jatuh atau apa. Nah, ini berfungsi untuk itu, teman. Jadi nggak semua dimatiin, ada yang dinyalain untuk kondisi darurat. Sekarang jam 00.14 kita tiba di stasiun Jatibarang. Ini lebih awal sekitar 2 menit. Padahal tadi di antara Cikampek sampai Jatibarang ini banyak batas kecepatan, teman-teman. Tapi uniknya bisa lebih awal nih. Mungkin kantong waktunya Mataram ini cukup banyak ya, jadi bisa awal dan sampai di Jatibarang pun masih lebih awal juga. Jatibarang ini lebih dekat dengan Kabupaten Indramayu, jadi buat teman-teman yang dari Kabupaten Indramayu mau ke Jogja bisa nih naik kereta api Mataram yang sudah menggunakan rangkaian stainless steel new generation. Dan ini adalah sambungan akordeon kalau dilihat dari dalam ya. Nah, seperti ini. Tadi kan hujan. Nah, nggak ada air yang merembes sampai ke bordes ini kan. Kalau misalkan pakai sambungan yang ada celahnya, sambungan karet itu pasti akan membanjiri area bordes ini. Inilah salah satu keuntungan sambungan akordeon, selain untuk meredam suara dan bisa untuk mengurangi air hujan masuk ke dalam rangkaian. Ditambah lagi ini, teman-teman, pintunya kacanya double, dilapisi dengan beberapa pintu, itu juga yang membuat kedap suara dari luar. Oke, tadi masalahnya di speaker. Sekarang masalahnya di pintu ini, teman-teman. Tiba-tiba nggak mau nutup. Nah nih, jadi suara dari luar itu masuk banget ke dalam. Bahkan suara lokomotif yang ada di kedua depan dari sini itu kedengaran jelas. Wah, ini baru 2 hari dinas loh, langsung kayak gini, teman. Tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Kita papasan sama kereta api Taksaka sebelum masuk stasiun Cirebon. Wah, harusnya kita bisa papasan di stasiun nih. Stasiun Cirebon. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan Oke, di ini stasiun sampai kami Cirebon. persilakan untuk segera turun. Sebelum Jam turun, periksa barang bawaan Anda. 00.54, teman-teman. Sesampai Telat tertinggal sekitar atau tertukar di 6 dalam menit rangkaian jadinya. kereta api. Oke, ini belum lama Bagi berhenti, penumpang langsung kereta api berangkat kembali Mataram nih. yang masih berada di luar rangkaian kereta, kami Karena persilakan keretanya untuk telat. segera naik. Sebelum kereta api diberangkatkan, pintu-pintu kereta mohon ditutup.
Oke teman-teman, ini toilet kereta api ekonomi New Generation di kereta api Mataram. Ini ada di satu sisi aja, di dekat kursi paling besar, yaitu kursi 18. Nah, ini toilet pria kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, mari kita coba masuk. Kuncinya gini. Untuk toiletnya seperti ini kurang lebih ya. Di sini ada lampu-lampu yang memberi kesan estetik dan ada wastafel. Airnya lancar, dan ini teman kerennya ya, ada food washer. Jadi ini bisa digeser gini, keluar air di bawah. Ini membantu untuk teman-teman yang muslim untuk wudhu. Nah, bisa pakai food washer ini untuk membasuh kaki. Di situ ada tisu, tempat sampah, dan shower klosetnya, flush, dan toiletnya ini pakai toilet duduk. Untuk toiletnya kan tadi ada dua, wanita dan pria, dan sama-sama menggunakan toilet duduk. Di sini ada pegangan, baru ruangan, dan tentunya cermin. Mantap. Oke, ini sudah lepas dari stasiun Cirebon, dan kalau nggak salah, lepas Cirebon itu bisa melaju di angka 120 teman-teman, hingga nanti ke stasiun Krupuk. Nah, ini mari kita pantau kecepatan maksimal kereta api Mataram, yaitu 120. Apakah bisa maksimal di sini di antara Cirebon sampai Krupuk? Dan untuk kondisi di dalam ini, walaupun pintunya kebuka ya, tapi ini dingin banget teman-teman, mulai dingin ini ketimbang tadi itu agak anget. Nah, sekarang mulai adem ya, walaupun minusnya ini nih, pintunya nggak bisa nutup ya. Semoga diperbaikilah sama teknisi Inka-nya ya, karena ini masih baru juga sih. Ini tadi ketiduran dan sampai di stasiun Purwokerto teman-teman. Ini kereta api Mataram, dan ini kereta api Malioboro Express. Kayaknya barusan datang nih ya, makanya masih di sini nih raganya. Kereta api Malioboro Express dari Malang ke Purwokerto. Di sini dilakukan pengisian air toilet ya. Ya, walaupun bisa lewat sini teman-teman, cuma ya tergantung selangnya ada di mana. Bisa dilakukan dua versi, tetap lewat atas pun bisa ataupun lewat sini. Oke, ini di jalur sebelah, jalur 5 ya. Ini ada rangkaian kereta api Logawa yang sudah pakai stainless New Generation juga ya, full ekonomi ini, sama kayak Progo tadi yang kita abadikan di stasiun Pasar Senen. Bahkan Logawa dulu ya, sebelum kereta api Progo dapat New Gen. Nah, aku sempat nyoba nih Logawa full trip dari Purwokerto sampai Jember. Perjalanannya tuh asik banget. Nah, kalian bisa tonton aja videonya di channelku ini. Full trip kereta api Logawa New Generation, hari perdana waktu itu. Wah, kapan lagi lihat kereta LS Purwokerto dengan kecepatan segitu ya. Oke, kita tutup sendiri aja. Pengen pencet-pencet.
Karena tadi itu di Purwokerto ada beberapa penumpang yang naik. Dan sekarang aku mau menuju ke kereta makan yang letaknya ada di belakang ekonomi 4 ini. Gak jauh dari tempatku ekonomi 3. Oke, gak perlu lama, kita langsung sampai di kereta makan. Jadi ini dia kereta makan kereta api Mataram berkode M12416, kereta makan tahun 2024 urutan ke-16. Di sini ada musola yang bisa dipakai untuk beribadah 1 sampai 2 orang. Kayaknya 2 orang cukup ya kalau ke sana ataupun ke sana. Di sana ada tempat untuk naruh alat ibadahnya ya, mukena ataupun sarung. Terus di sini disediakan sandal untuk wudhunya. Wudhunya di toilet kereta penumpang, itu bisa buat wudhu. Terus di area kereta makan ini sudah elektrik semua ya, sama seperti di kereta penumpang. Tuh area makannya ke sini. Ini kita tiba di stasiun Kroya. Ini adalah stasiun Percabangan ya. Jadi kita dari arah kanan dari stasiun Purwokerto dari Cirebon, dan ada percabangan lainnya dari kiri ke arah Cilacap ataupun dari arah Bandung. Oke, sekarang ada di area makannya. Untuk area makannya ini terbilang cukup banyak teman-teman. Ada yang untuk 2 orang aja dan ada yang untuk 4 orang nih. Nggak ke belakang sana. Ya mungkin sekitaran 30 orang bisa masuk di sini secara bersamaan. Nah di sini ada meja, nah ada 2 susun gini ya. Dan aku sudah memesan menu makanan take one seperti biasa, menu favorit nih, ngangetin badan. Tapi untuk minumannya aku nggak pesen yang hangat karena takut kelamaan di kereta makan. Soalnya di keretanya ini dingin banget teman-teman. Terus di bawah sini selain untuk makan, ini juga ada colokan. Nah, jadi kita bisa ngerjain sesuatu di sini dengan catatan ya beli minum atau makan juga ya, nggak hanya kerja aja di sini seperti itu. Dan untuk suasananya seperti ini, karena ini sudah mendekati tujuan akhir, jadi udah mulai beres-beres pegawainya. Dan untuk kereta makannya seperti ini ada hiasan-hiasan, nah seperti ini, memberi kesan estetik dan warnanya tuh cakep gitu teman-teman kalau dilihat. Untuk kereta makannya ini kurang lebih sama seperti kereta api Logawa, kereta api Majapahit, dan kereta api Argo Semeru pun juga seperti ini kereta makannya. Oke, mari kita makan. Take one. Stasiun Kebumen. Di sini nggak lama-lama, langsung akan persiapan berangkat kembali. Nah, kita lihat pintu ini tertutup secara terpusat ya. Nah ini, jadi pintu ini bisa dikendalikan dari kereta makan, dikendalikan oleh kondekturnya ya. Nah ketika sensornya mati, ini nggak bisa dibuka-buka lagi, dipencet-pencet pun nggak akan bisa buka. Inilah teknologi yang menurutku mantep banget, safety-nya mantap. Oke, ini kita berangkat. Oke, sekarang tiba di stasiun Kutoarjo, ujung timurnya Daop 5 Purwokerto. Jadi ke arah sana, 1 petak dari sini itu sudah masuk Daop 6 Yogyakarta. Nah ini kita tiba jam 4.16 awal 2 menit. Dan sekarang stasiun Kutoarjo sudah berbenah teman-teman. Peronnya sudah tinggi di sisi sebelah sana dan di sisi sebelah sini. Sebelumnya aku lewat sini pas naik Logawa itu masih tahap pembangunan. Dan juga berkanopi, lampunya berjejer banyak gini, terang banget di sini. Kalau lihat ini kok ingat Kertosono ya teman-teman. Mirip banget loh sama Kertosono ini. Apalagi yang ke arah sana tuh. Nah, selepas stasiun Kutoarjo ini ada stasiun Wates. Nah, terkait dengan penyusulan teman, ini masih ada momen menyusul lagi di stasiun Wates. Nanti kereta api Mataram akan menyusul kereta api Singasari rute Pasar Senen Blitar, yang dimana kereta tersebut berangkat dari stasiun Pasar Senen pukul 20.55
atau selisih 1 jam lebih dari kereta api Mataram ini, atau sekitar 70 menit. Nah, nanti kesusul di stasiun Wates sana. Nah, nanti kita abadikan momen penyusulannya, tapi sama-sama berhenti sih. Mataram berhenti dan Singasari berhenti. Oke teman-teman, kurang satu perhentian lagi, yaitu stasiun Wates dan tujuan yaitu stasiun Yogyakarta. Mungkin aku sekalian kasih kesimpulan dan juga harga tiket yang aku bayarkan untuk naik kereta api Mataram ini kira-kira berapa sih. Untuk kesimpulannya, selama dari awal sampai sekarang itu untuk AC dulu ya. AC awal-awalnya nggak dingin, kemudian di tengah perjalanan dingin, dan sekarang suhunya itu malah nggak dingin lagi. Sekarang di angka 26 derajat Celcius. Itu kayaknya nggak real ya, soalnya ini nggak ada angin-anginnya dan sebagainya. Terus untuk guncangannya, ini menurutku yang paling kerasa sih teman-teman. Guncangan rodanya saat ngebut-ngebutnya kayak gini, itu merasa geter di bawah gitu. Kan mungkin ini posisinya gua ada di atas roda juga sih. Terus untuk pembisingan, karena aku di dekat pintu jadi masih terlalu kerasa. Berbeda mungkin kalau misalkan aku di tengah-tengah ataupun di belakang. Ya mungkin kira-kira seperti itu. Dan untuk harga tiket kereta api Mataram yang aku bayarkan dari Jakarta ke Solo ya, sebenarnya Jakarta Jogja pun harganya kurang lebih sama. Nah, harga tiket yang aku bayarkan seharga Rp330.000, dan untuk region harganya itu dimulai dari 330 sampai yang paling tinggi 350 kalau nggak salah, atau enggak 370 gitu. Pokoknya nggak sampai 400.000. Dengan harga segitu mendapatkan rangkaian New Generation, kalau misalkan kondisinya prima, ini bakal worth it banget sih teman-teman. Perjalanan dari Jakarta menuju Jogja ataupun Solo, di mana jam kereta api Mataram pun cocok untuk berpergian. Berangkat dari Jakartanya malam dan sampai di Jogja ataupun Solo itu sudah pagi. Jadi bisa langsung beraktivitas di tujuan tanpa perlu menunggu sampai terang dulu, seperti itu. Ya, menurut teman-teman gimana? Kira-kira boleh apa enggak harga dengan waktu tempuh dan jam keberangkatannya seperti apa? Itu tergantung teman-teman juga sih. Dan sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Wates dulu sebelum mengakhiri perjalananku di stasiun Yogyakarta. Oke, ini kita tiba di stasiun Wates dan menyusul secara normal kereta api Singasari. Ini Singasari dari Pasar Senen Tujuan Akhir Blitar yang berangkat 70 menit di depan kereta api Mataram. Bisa kesusul di sini karena kereta api Singasari ini hanya berjalan di angka 100 km per jam. Sedangkan Mataram ini kan bisa 120. Ngebut banget. Nah, ini kondisinya gerimis nih teman-teman. Hujan di Jogja. Wates ini sudah masuk ke daerah istimewa Yogyakarta ya. Ini cakep banget nih kereta api Singasarinya pakai CC03. Nah, harusnya Mataram bisa ya pakai CC03, cuma kali ini pakai CC06. Berangkat nyusul Singasari. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Selamat pagi dan selamat datang ke bersama para penumpang kereta api Mataram perjalanan telah sampai di Yogyakarta. Sebelum menarik kereta periksa dan tertib lagi pada bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal di dalam kereta. Informasi keluar berada di sebelah kanan dari arah datangnya kereta api. Oke, akhirnya perjalanan kereta api Mataram yang kita naiki sampai di Yogyakarta tujuanku. Dan aku akan segera turun. Kurang lebih seperti itu video perjalananku naik kereta api Mataram dari
Jakarta ke Jogja. Sampai sini udah terang. Ini tergantung musim sih. Desember, Oktober itu memang terangnya lebih cepat. Dan aku akan langsung beraktivitas karena ya jamnya enak dan tadi sudah sempat istirahat juga. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Naik kereta api Mataram dengan harga 330, kira-kira worth it apa enggak dengan rangkaian New Destination? Kalau menurutku sih worth it aja ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kita tunggu sekalian ini Mataram berangkat kembali menuju ke arah Solo. Jadi seperti itu kurang lebih formasinya Mataram ya. 4 ekonomi, kereta makan, 3 ekonomi, kemudian 2 eksekutif dan 1 pembangkit. Unik emang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.